Halo Sobat Teknisi, berjumpa kembali. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dan keluarga sehat selalu ya. Dan untuk video kali ini saya ada servisan Samsung A51 dengan kondisi dicas tidak ada tanda petir atau tidak bisa dicas sama sekali. Langsung saja kita bongkar HP-nya. Kita akan melakukan penggantian papan casnya dulu. Jadi kalau masalah HP tidak bisa dicas itu penyebabnya tidak hanya satu saja ya. Ada beberapa penyebab, jadi sebagai teknisi tentunya kita harus cek terlebih dahulu. Dan seperti biasa, kami sebagai teknisi itu bukan dukun yang bisa langsung tahu penyebabnya, karena tanpa pengecekan itu suatu yang mengira-ngira itu tidak baik ya. Jadi alangkah baiknya kita cek terlebih dahulu seperti ini. Saya akan ganti dulu dengan papan cas yang baru dan langsung tes. Ternyata masih sama, tetap tidak bisa ngecas. Jadi bila mana terjadi seperti ini, tentunya ada beberapa hal yang harus kita cek ya. Dan saya coba di sini cas lagi. Tidak ada indikator pengecasan ya, sama saja. Oke, selanjutnya yang perlu kita cek itu adalah jalur di mesinnya. Silakan teman-teman tes pada fleksibel ini, fleksibel utamanya. Di sini untuk pibas 5 volt artinya normal, dan kita cek pada pibat di sini dia 0 ya. Harusnya ada 4 volt tapi ternyata 0. Lanjut, kita sekarang buka skema. Kita cek dulu jalurnya kemana saja, karena tanpa skema tentu saja akan tebak-tebakan ya, dan hal itu sangat berbahaya menurut saya. Jadi pastikan kalau kita mau cek HP, kita pastikan dulu jalurnya. Tadi saya sudah ganti untuk papan casnya atau subboardnya, dan dipastikan untuk jalur pibas itu aman, tidak ada masalah. Ini aman. Dan selanjutnya kita cek untuk USB Type-C nya pada jalur pibas di mesin ini. Nah, yang merah ini itu jalurnya melewati beberapa komponen ini. Komponen ini tentunya masuk ke dalam kaleng ya, dan kita harus
lepas dulu kalengnya. Di sini saya akan gunakan gerinda mini. Saya tidak menggunakan blower karena lumayan berbahaya. Namun sebelum itu kameranya kita lepas dulu. Oke, untuk kaleng yang ini akan bongkar ya. Dan kita akan jumper jalurnya ke kapasitor yang kecil ini. Karena setelah pengukuran ternyata jalur ini putus, itulah kenapa tidak bisa dicas. Teman-teman bisa klik menggunakan cutter atau pisau kecil, kemudian lanjut di jumper. Ingat ya, pada saat kita gerinda kalengnya itu, teman-teman wajib lepas kameranya supaya kameranya tidak rusak. Oke, kita jumper ke kapasitor yang kecil. Karena jalur itu merupakan jalur bebas, sesuaikan dengan skema tentunya. Oke, sudah terhubung. Yang ini ya jalurnya, teman-teman jumper saja. Dan pastikan alat pendukungnya itu harus sesuai ya. Jangan asal-asalan, walaupun seperti ini. Sudah ada bebasnya 5 volt. Kita pasang kembali semuanya. Selanjutnya kita akan cek, karena tadi untuk bebasnya itu sudah keluar 5 volt. Dari pengalaman saya sendiri, biasanya sudah bisa dicas HP-nya. Dan tentu saja hal seperti ini juga bisa terjadi pada IC cas. Bila mana itu terjadi, berarti teman-teman harus menyiapkan IC untuk penggantinya, dan usahakan kalau bisa ganti dengan yang copotan. Oke, sudah bisa dicas. Di sini 58%. Kita tunggu dulu sebentar. Kita pastikan bisa naik ya, walaupun 1% dinaiknya. Untuk di produk skematik itu 1,8 ampere. Itu normal ya. Sudah 59%, artinya handphone ini sudah bisa dicas dengan normal. Dan kita pastikan dulu untuk indikator pengecasan pada saat masuk menu. Oke, bisa teman-teman perhatikan ya, 61% ada tanda petirnya. Oke, berarti ini sudah normal, sudah bisa dikonfirmasi ke usernya, dan pengerjaannya selesai. Pastikan teman-teman menggunakan Orion Skematik. Terima kasih.